Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi washabbihi ajma'in ma ba'du. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan membahas kitab Muhtarul Ahadits An-Nabawiyah, yaitu hadis-hadis Nabi pilihan. Insyaallah kita melanjutkan hadis berikutnya, hadis yang senantiasa istiqamah kita bahas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kita semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semakin saleh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Atani atin min rabbi fa akhbarani annahu man mata min ummati la yushriku billahi syai'an faqad dakhala al-jannah. Qala faqultu wa in zana wa in saraqa? Qala wa in zana wa in saraqa. Rawahu Muslimun wa Tirmidzi wa Nasa'i. Ada orang atau malaikat yang datang dari Tuhanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menginformasikan kepada diriku, sesungguhnya siapapun orang yang mati dari umatku, kata Nabi, sementara ia tidak musyrik, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk surga. Kemudian aku bertanya, wa in zana wa in saraqa, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Ya, malaikat tadi menjawab wa in zana wa in saraqa, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Hadis ini juga ada di dalam hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abi Darda, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man mata min ummati wa lam yusyrik billah faqad dakhala al-jannah. Siapapun orangnya yang mati dari umatku dan ia tidak musyrik, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk surga. Kemudian ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in zana wa in saraqa, seandainya meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri, Nabi mengatakan wa in. Hadis ini sahih, jelas sahihnya karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan juga imam-imam lain seperti Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i. Dan hadis ini merupakan salah satu khobar bisyarah, khobar yang menyenangkan bagi kita umat Islam. Selagi kita masih menjaga iman kita, menjaga iman Islam kita, menjaga tauhid kita, kita tidak terjerumus dalam kemusyrikan, kita tidak mati dalam keadaan kemusyrikan, tidak dalam keadaan musyrik, kita tetap mati dalam keadaan mukmin meskipun kita melakukan dosa, maka kita berpeluang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bisababi imanina, sebab iman kita. Maka seorang mukmin, ya, standar wali itu kan ada 3 menurut Syekh Ahmad Ar-Rifai. Yang pertama adalah waliullah awam, orang yang paling dasar, yaitu kekasih Allah Subhanahu wa taala yang awam. Siapa mereka? Yaitu orang yang sah imannya, yaitu ketika dia mati tetap membawa iman. Meskipun dia disiksa di neraka nanti setelah hisab, setelah hukuman dia di neraka selesai, dia pun akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala secara abadi. Orang yang melakukan perbuatan dosa dalam perspektif ahlu sunnah wal jamaah, maka dia tahta masyiatillah, terserah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengampuni, maka diampuni. Kalau Allah Subhanahu wa taala hendak menyiksa, maka disiksa. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi ya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni jika dia disekutukan dengan sesuatu apapun, dan akan mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi siapapun yang dikehendakinya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa ayat ini itu diturunkan adalah untuk orang mukmin, muslim, pendosa yang mati belum sempat taubat. Yang artinya kalau seandainya dia taubat, dia akan diampuni. Karena belum sempat taubat, maka selagi dia itu dosanya bukan syirik, maka Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengampuni bagi siapapun orang yang dikehendakinya. Jadi ketika ada saudara muslim kita yang dia pendosa lalu mati, jangan kemudian kita justru suudzon atau seakan-akan memberikan kepastian justifikasi kepada saudara tersebut pasti masuk neraka. Belum tentu. Siapa tahu dia memiliki amaliyah khusus yang kita tidak tahu, dan itu bisa mendatangkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah, mari kita senantiasa mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala,
Kita berusaha untuk senantiasa berada pada jalannya yang lurus, menjauhi perkara-perkara yang menjadikan kita mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala atau jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Usahakan kita tetap dalam jalan tauhid yang benar, dalam akidah yang lurus. Jangan sampai kita mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, karena bekal iman itu adalah yang terpenting dalam kehidupan kita. Kalau terpeleset dan masuk ke dalam lubang kesyirikan, maka dia tidak akan pernah diampuni dan akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka abadal abadi, selama-lamanya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala bi ghairi hisab. Amin 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 ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.